Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja saudara berada. Kembali kita jumpa dalam Renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, edisi 14 Maret 2022. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita di saat ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih menghirup udara, kami masih bernafas, kami juga masih ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan telah sediakan hari yang baru bagi kami. Sebelum kami melaksanakan, memasuki aktivitas kami di hari yang baru, kami mohon kiranya Tuhan, firman-Mu akan menjadi dasar pijakan kami di dalam menapaki hari ini dengan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami secara pribadi, keluarga, tapi juga di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Mari Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti, yang mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman yang disampaikan dalam renungan hari ini, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, tetapi juga membawa sukacita dan damai bagi setiap orang. Berilah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang memampukan kami secara iman untuk dapat hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita menaruh seluruh harapan dan keyakinan kita kepada Tuhan dalam sebuah iman yang telah mengajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita orang-orang percaya adalah pengikut Kristus yang sudah seharusnya selalu percaya atau beriman walaupun kita tidak melihat. Tema renungan hari ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Setiap orang mengalami kasih setia Tuhan. Setiap orang merasakan karya Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan dalam kehidupan pribadi masyarakat atau kehidupan keluarga. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dengan segala keberadaan Tuhan dalam bentuk dan cara Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus beriman kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Artinya bahwa kita tidak tergantung kepada segala hal yang kita lihat dengan mata kita. Tetapi kita berkeyakinan, beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dalam segala karyanya, dalam segala pekerjaannya, Ia selalu ada bagi kita. Itu kita rasakan sebagai orang-orang percaya. Kita merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita juga menerima penggenapan janji Allah di dalam hidup kita. Pada saat ini kita sedang berada di dalam minggu sengsara.
di mana kita perlu perenungan dan penghayatan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Walaupun kita tidak pernah menyaksikan, melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu, tetapi hari ini kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dengan percaya, kita mampu menghadirkan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Dengan percaya, kita mampu melakukan apa yang belum nyata bagi kita, dan dengan percaya itu dalam waktu ke depan pasti akan menjadi nyata bagi kita. Itu adalah sebuah keyakinan di dalam diri orang-orang percaya yang selalu berharap dan bersandar pada Tuhan, yang mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi kita harus melakukan perintah Tuhan, firman Allah di dalam hidup kita sebagai wujud di mana bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya yang berpegang pada janji-janji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu penampakan Yesus ketika kebangkitannya, Thomas mengatakan kepada para murid yang lain bahwa dia sebelum melihat, dia tidak akan percaya. Mari kita yang ada di zaman penantian ini, jangan kita mau melihat baru kita percaya. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tuhan pasti akan datang dengan segala kasih setianya, dengan segala kebaikannya ke dalam hidup kita. Walaupun hidup ini penuh dengan tantangan, penderitaan, pergumulan, persoalan, masalah. Bahkan ketika kesakitan sedang menggerogoti, penyakit menggerogoti hidup kita, semua harapan-harapan kita pasti akan menjadi sesuatu yang selalu bergejolak di dalam hidup kita. Gelisah, tidak tenang, kebimbangan. Kadang kita bisa putus asa, kita bisa kecewa. Karena apa yang kita harapkan belum kita dapatkan. Apa yang kita impikan belum juga tercapai. Besar percaya dan keyakinan kita bahwa Tuhan ada. Tuhan akan selalu menjawab, mendengar doa kita, menjawab doa kita, mendengar keluh kesah kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan pahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak melihat, tetapi mari keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan jangan sampai kita lalaikan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini kita percaya, kemudian akan terjadi, itulah iman yang kita taruh kepada Tuhan. Mari sebagai orang-orang percaya, keberadaan kita sebagai pemuda-pemudi, masa depan kita, mungkin kita ada sebagai posisi kita masih menganggur, belum punya pekerjaan, masa depan kita masih terkatung-katung, belum tercapai cita-cita kita, jangan putus harapan. Sebab ada Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan, ada kemurahan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Asalkan kita percaya walaupun kita tidak melihat. Kita tetap berkeyakinan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, pasti Tuhan memberikan kepada kita. Dalam waktu Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan dalam kehendak Tuhan. Mari kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan dengan terus percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya untuk segala yang kita dapatkan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal. Dia adalah jalan keselamatan bagi kita. Kita percaya, kita imani dia sebagai jalan kehidupan itu. Maka semua yang kita jalani pasti kita akan mengalami damai, berkat dan sukacita dari Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita melewati segala pergumulan hidup di dalam kasih dan setianya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama di saat ini. Hendaklah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur
hari ini kami bisa dikuatkan oleh firman-Mu. Barangkali pada saat ini yang mendengar renungan firman Tuhan sebagai pemirsa di mana saja mereka berada. Mungkin mereka sakit, mereka susah, mereka mempunyai pergumulan. Kadang mereka gelisah di dalam diri, dalam hati, terkait pekerjaan, terkait masa depan, terkait kehidupan, ekonomi keluarga, keuangan, bahkan lain sebagainya. Kami tahu di dunia ini tidak ada jaminan yang memberikan kami jawaban yang pasti. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami rasa Tuhan ada dan Tuhan akan berperkara atas setiap kehidupan yang kami jalani. Tuhan Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami. Jikalau sepanjang waktu ini kami tidak setia kepada Tuhan. Mari bimbing kami, tuntun kami di dalam seluruh aktivitas dan rencana kami yang hendak kami lakukan dan kerjakan di hari ini. Sehingga kekuatan yang berasal dari firman-Mu memampukan kami untuk melihat hari esok dengan penuh pengharapan. Walaupun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa harapan kami akan Tuhan wujudkan di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Berkati semua pemirsa di mana saja mereka berada. Apapun kehidupan yang mereka jalani, keadaan seperti apa yang sedang mereka gumuli. Tangan kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh kru Tabura Injil supaya pelayanan-pelayanan yang terjadi tetap berlangsung. Semua yang mereka lakukan dan mereka kerjakan biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati Badan Pekerja Klasik Siapen Selatan, berkati Sinode GKI di Tanah Papua, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan di mana saja mereka berada. Inilah doa syukur kami Bapa, mari tinggal menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita terus memberkati dan menolong kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ikuti terus siaran renungan Tabura Injil. Shalom.